Welcome to Golden English Course. Dan Aisyah yang sudah melaksanakan registrasi supaya segera mengisi tempat duduk yang telah disiapkan. Bapak Ibu yang sudah melaksanakan registrasi, dimohon supaya mengisi kursi yang masih ada di tenda bagian atas. Jadi silakan diisi dulu. Setelah itu tadi saya tidak pakai mimbar karena bupati juga tidak pakai mimbar ya. Ya, saya sudah punya catatan, tapi karena bupati tidak punya catatan, saya tidak pakai. Jadi santailah Bapak sekalian. Alhamdulillah wa syukurlah kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala salawat dan tasbih pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya dan para keluarganya kepada kita sekalian. Tadi Bupati menyebut tentang musil, jadi musil memang persis katakan oleh Ketua Aisyah tadi sudah rasa muktamar. Rasa yang pertama adalah di muktamar untuk pertama kali ada dapur umum untuk penggembira. Juga untuk pertama kali musil ada dapur umum untuk penggembira. Sama. Dan mungkin satu-satunya muslim ya yang penggembiranya disiapkan dapur umum. Kalau biasanya dulu penggembira dengan sendiri, cari makan sendiri, cari tempat tinggal sendiri. Alhamdulillah disiapkan semua. Yang kedua adalah rasa muktamar juga sama karena muslim juga sebelum dibuka sudah ada cara sama muktamar. Yang ketiga adalah untuk pertama kali juga muktamar pakai pemilihan voting juga budaya pakai. Sehingga alhamdulillah banyak peserta yang bergembira. Oh baru sekarang kita tindis saja sudah. Ini sudah canggih betul katanya, sudah canggih itu ya. Tidak ada lagi spekulasi, tidak ada lagi suara yang batal. Karena kalau saya tindis tidak bisa terinput, jadi dia ulangi lagi. Jadi sudah bagus ya. Dan ini juga saya kira rasa muslim juga. Karena mungkin yang pakai voting juga direkam. Mungkin ada PDM yang pakai voting hanya direkam dan pertama dengan masyarakat. Hanya nanti repotnya di sini karena tidak pakai komputer layar sentuh, tapi ini pakai musik. Tapi nanti kan ada yang membimbing dia. Semua bergembira. Saya sampaikan Bupati tadi juga banyak peserta dan penggembira muslim yang kecewa pulang. Kekecewaan yang pertama adalah karena tetangganya pesandan kepada Rasulullah habis lagi. Yang kedua pesan depan ketekan. Sudah banyak pulang keliling ketekan cari sudah habis. Saya mau saya sampaikan sekali ini ada peserta yang pulang tinggal menginap di Pindrang, ada yang menginap di Rapang. Kenapa mau pulang kembali? Karena malu pulang kalau tetangga sudah jadi tetangga. Saya katakan kenapa tidak tinggal di mereka saja? Katanya malu kalau sudah pamit. Ya sudah pamit lalu juga tinggal. Jadi alhamdulillah sangat menggembirakan, sangat alhamdulillah semua cukup. Dan ini insya Allah ya, dan juga ini insya Allah kan seperti itu ya, menggembirakan itu ya, puas. Ya mungkin sama dengan muktamar juga. Muktamar selesai pembukaan banyak yang berkeringat karena jalan kaki pulang, karena macet. Dan mereka juga banyak jalan kaki pulang karena macet. Jadi bukan karena apa? Karena banyaknya orang ya, banyaknya orang sehingga harus jalan kaki. Ya, jauh jalan kaki baru ketemu kendaraannya gitu. Jadi itu ya. Itu respon ya. Jadi sekali lagi atas nama pimpinan wilayah menyampaikan terima kasih pada Bapak Bupati ya. Ya, yang mungkin banyak perhatiannya itu ya.
Kemudian yang kedua tadi pernyataan ketua panitia ya. Ketua panitia, ketua PDN, wah berterima kasih dan sebagainya karena ada bantuan bupati dan sebagainya. Ya maka kita diingatkan oleh Tuhan itu. La in syakartum la azi wa la in kafartum inna azabi. Ya bersyukur. Bagaimana cara mensyukuri? Ya tahu diri. Iya kan dia? Allah akan menambah itu. Artinya kalau kita mensyukuri, bagaimana berkelanjutan program bupati. Ya, cara mensyukuri tadi itu, misalnya tadi didorong. Menurut saya kurang lengkap. Didorong dan didukung. Jangan didorong saja. Diberi dukungan gitu ya, supaya berkelanjutan. Jadi kita juga bakal begitu karena kerjasama Unismu dengan tenaga ahli keagamaan yang kita khawatir kalau berganti pimpinan program ini putus. Tadi banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Saya banyak keliling Pak, banyak masyarakat sangat bergembira dengan adanya tenaga ahli keagamaan. Bahkan ada beberapa masjid yang dulunya jamaahnya sedikit, sekarang jamaahnya mulai bertambah. Kenapa? Imamnya sudah bacaannya bagus. Sehingga malah ada satu tempat pas sekarang dia umumkan, rugi bapak kalau tidak ikut sholat tarawih di masjid itu. Kenapa? Imamnya sama kalau kita salah di Mekah. Ini bapak sekalian ini yang harus dilanjutkan ya. Dan kelanjutan itu tergantung kebijakan nanti. Karena ini kebijakan yang kita khawatirkan nanti kalau berganti kebijakan. Paling manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat ini. Ada kampung juga itu. Imamnya juga orang tua jadi ya. Orang tua bacaannya itu saja. Kalau keluar asli lawahan saja. Itu juga bacaan dan sebagainya. Nah, ini yang perlu direspon. Ya, saya kira juga pesantren kita di sini juga bisa berkembang karena tenaga ahli keagamaan. Nah, ini bukan agama saya di Unismu sehingga tadi kerjasama tadi tenaga ahli keagamaan itu tadi. Kalau bisa nanti suatu saat dikembangkan itu ya. Ya, kalau gua punya prinsip satu masjid satu hafiz. Kalau kita nanti dihendrikan juga satu masjid satu imam. Imam yang bacaannya tadi pasti. Karena rupanya imam yang pasti itu menarik gitu ya. Saya di Makassar ada masjid tetangga saya itu satu juz satu malam. Sampai jam saya baru selesai. Tapi jamaahnya banyak karena bacaannya bagus. Jadi rupanya biar panjang kalau bacaannya bagus, jamaah itu senang gitu ya. Bahkan kadang-kadang jamaah yang menangis kalau imamnya sangat bagus itu imannya itu. Akhirnya gitu ya. Dilanjutkan itu ya gitu ya. La isyakartum lagi nanti ada kufur gitu ya. Ya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Ini tugas kita, tanggung jawab kita. Yang ketiga, Bapak sekalian, bahwa kebijakan itu tergantung pada penguasa. Saya dulu ceritakan Bapak sekalian, pentingnya kita punya kekuasaan. Dulu muktamar IMM pertama waktu kita di Padang, Sumatera Barat. Dulu masih gencar-gencar namanya Polkas. Kita di Makassar setiap Jumat itu kita khotbah. Haram punya Polkas, tapi Polkas jalan terus. Karena kita tidak punya kekuasaan. Di Sumatera Barat, Aswad Anas jadi gubernur. Apa dia katakan? Saya lebih baik dibenci oleh atasan saya daripada dibenci oleh Allah. Karena Polkas itu dibenci oleh Allah, maka saya katakan Polkas haram punya di Sumatera Barat. Satu kali saja ngomong tidak ada Polkas. Karena kekuasaan. Contoh lain Bapak sekalian, pada Patagaya, bupati di
Bulukumba. Ini bupati di Bulukumba. Dulu ulama itu ustaz ceramah tentang pusara muslim wajib pakai jilbab. Tidak ada yang berani pakai jilbab. Tidak ada. Oh haram itu apa? Minuman keras. Setelah Pak jadi bupati menyatakan tidak boleh masuk kantor kalau tidak jilbab. Semua orang pakai jilbab. Karena kekuasaan. Itu kadang-kadang 1.000 perkataan, satu perkataan ya, umara jauh lebih berbisa daripada pernyataan ulama. Itulah nanti kalau kita mereka mau kebijakannya, ya pilih pimpinan tadi yang bagus. Sama di Makassar juga ya, pada Pak Ilham ya, Ilham jadi wali kota, sehingga pernah di demo itu kerjaan. Apa kata beliau? Pokoknya semua mahasiswi ya, SMP, SMA tidak boleh lagi pakai rok pendek. Wajib bukunya pakai rok panjang. Ya sehingga pakai rok panjang semua. Sehingga dia untuk tukang jahit, sekarang sudah banyak tukang jahit pakai rok pendek. Tapi itu kebijakan. Sekalipun Ustaz mengatakan, oh tadi kan itu tadi. Itulah sepertinya kekuasaan. Jadi kalau mereka mau apa, tadi cari pemimpin yang bisa tadi. Ya sama tadi ya, saya sudah punya pengalaman lah ya. Kalau Pak Bupati di Kalimantan 10 ke depan itu tadi, Muhammadiyah harus betul-betul full time dia. Jangan lagi dia mengkhianat gitu ya, gitu. Karena menyesal itu ya. Kemudian kalau fitrah tadi saya gitu ya, sudah pengalaman, apalagi beliau juga sekarang ini adalah salah seorang pengurus pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah. Iya, berarti komunikasi dengan pusat sudah. Ini komunikasi. Biar pimpinan itu hebat, kalau tidak ada komunikasi kan bisa. Oh hebat, ya kalau hebat dia apa dalam tempurung saja tidak bisa. Beliau itu ya. Nah, kemudian juga nanti ada temannya Fitra juga, ketuanya Pak. Nah, ini perlu perhatian kita. Di Oscar, mau juga masuk DPD. Ini tanggungannya kok bosnya kok kami gitu ya. Ya sekalipun tidak ada lagi rekomendasi resmi dari wilayah ya. Ini tanggung jawab kita semua. Karena kalau tadi. Ya biar kita berteriak-teriak kalau apa ya, tidak bisa. Ini Bapak sekalian ini, supaya kita ini Muhammadiyah diberikan program itu berkelanjutan dari itu. Tadi harus di atas rel tadi yang kebijakan. Kemudian selanjutnya Bapak sekalian, ini tadi berkaitan dengan tema ini ya. Ya saya dulu Pak Malik Fajar ya. Pak Malik Fajar pernah bertanya kepada Pak Fahrudin. Pak Malik Fajar ya, dia tanya, Pak apa sih sebenarnya hakikat Islam menurut Muhammad? Iya. Apa sebenarnya hakikat Islam menurut Muhammad? Iya. Dia hanya singkat saja, kalau Pak jawabannya kan singkat-singkat ya. Tidak ada 10 dia sebut itu ya. Yang pertama katanya hakikat Muhammadiyah yang pertama adalah Islam yang mencerdaskan. Jadi Muhammadiyah harus menjadi orang yang bisa mencerdaskan. Yang kedua adalah hakikat Islam Muhammadiyah ialah Islam yang mencerahkan. Inilah mencerahkan. Islam harus Muhammadiyah harus mampu mencerahkan. Bukan dia mencerahkan, dia mencerahkan. Yang ketiga ialah Islam yang mensejahterakan. Saya ini Bapak Bupati tadi banyak itu mensejahterakan umat kita ini. Tugas kita adalah bagaimana mensejahterakan itu. Karena kalau tadi apa? Kita tidak bisa mensejahterakan kalau ekonomi kita apa? Seperti tadi Pak ya, yung figura pisara darah bagaimana berinfak kalau jadi Muhammadiyah kita dia apa? Bagaimana bisa berinfak kalau
Ekonomi apa? Tidak bisa kita mensejahterakan orang kalau kita sendiri belum sejahtera. Islam yang mensejahterakan. Yang keempat adalah Islam yang menggerakkan dia. Islam yang menggerakkan dia. Sehingga oleh Pak Jabar Asiri ya, Muhammadiyah itu karena itulah saya ngomong itu sehat. Kenapa? Gerakan Islam, gerakan dakwah, gerakan tajdid di Muhammadiyah harus bergerak dan bergerak. Ini termasuk cabang dan ranting harus digerakkan dia. Jangan sampai istilahnya Pak Dahlan Rais ya. Sekarang kita ini banyak cabang dan ranting jin. Cabang jin ya, ranting jin. Yang dimaksud cabang ranting jin ya ada nama tapi tidak ada gerakan. Ada nama tapi tidak kelihatan. Itu namanya jin. Oh apa namanya bagus. Tapi tidak ada gerakan, tidak ada aktivitas. Nah inilah tanggung jawab kita, bagaimana pengajiannya, bagaimana dan sebagainya. Gerak. Jadi Muhammad Islam yang menggerakkan, Islam yang memotivasi, yang penuh dengan optimisme itu. Ya, optimisme jauh ke depan itu. Islam yang memajukan, Islam yang menggembirakan, menggembirakan, Islam yang berorientasi ke masa depan. Ini yang saya katakan ayat Muhammadiyah wa kanzu nafsu ma qaddamat lihat. Orientasi ke depan itu ya. Saya dulu sama-sama dengan Pak Bupati ke Dubai ya. Kita lihat museumnya ya. Kalau kita Indonesia museum itu 70 tahun ke kala yang lalu. Ya tidak, sudah museum 70 tahun ke yang akan datang. Bedanya kita sudah berpikir jauh ke depan. Saya katakan Dubai tahun 2074 yang akan datang. Sudah berbicara tentang 2074 yang akan datang. Kita masih bicara 74 tahun yang lalu. Harus maju itu ke depan kita. Ini Muhammadiyah harus berpikir ke depan, berpikir jauh. Saya kira sama dengan pikiran Bupati tadi. Jauh. Bagaimana desa kita, bagaimana dan sebagainya itu. Program berpikir jauh ke depan itu. Saya kira dulu saya tertarik dengan Bupati dulu ya, Pak Iqbal sama. Pak Ustaz ya, beliau meninggal ya. Iqbal Mustafa. Saya mulai ketemu. Dia bangun itu apa jalanan ke desa-desa. Saya tanya ke kota itu gampang saja. Kalau desa sudah bagus, uang bisa masuk ke desa, ke kota. Tapi kalau jalanan desa tidak bagus, uang dari desa tidak masuk ke kota. Nah, itu saya kira juga Bupati, saya kira alhamdulillah banyak desa-desa yang sudah tadi bawahnya bagus. Kenapa? Dulu kan kalau apa biar tanam pepaya dimakan sendiri. Kalau tidak bisa makan sendiri, makan apa? Kelelawar. Kenapa mau dibawa ke kota? Ini cara berpikir, saya kira Bupati cara berpikir ke depan. Namanya cara berpikir jangka panjang. Ya. Karena tadi ya, banyak orang yang mau menanam, tapi kalau hasilnya tidak bisa dibawa gimana? Ada dengan kuda saja. Gimana bisa itu ya? Ini harus apa nanti didorong, dimotivasi tadi itu ya. Insya Allah kalau desa itu jabat, produk desa bisa masuk kota. Sehingga nanti semua bisa sejahtera itu. Bagaimana kita mau memajukan itu ya, ke depan itu ya. Saya kira tugas kita Muhammadiyah itu. Bagaimana ke depan kita berpikir Muhammadiyah ke depan. Nah, setelah sehingga nanti Muhammadiyah sekarang ini sudah mulai berpikir ke depan ya. Tidak lagi umpamanya wakaf. Tidak lagi berbicara tentang lembaga wakaf, tapi pendayaan. Bagaimana wakaf diberdayakan, fungsikan. Jangan lagi ada wakaf yang mengganggu. Ini namanya berpikir ke depan itu ya.
Ya, termasuk tadi apa tadi sekolah ini sekolah ini ya, sekolah ini. Sekolah kita ini apa? Karakter sekolah kita ini ya. Ya, saya dengan Pak Bupati di Dubai, maaf saya agak tersinggung sedikit dengan Pak Sehuri ya. Karena karyawannya lebih 1.000 ya, 1.500 karyawannya itu. Saya tanya, berapa tenaga kerja dari Indonesia? Dia menjawab, saya belum berani menerima tenaga kerja dari Indonesia. Jawabannya apa? Pertama, malas. Kedua, tidak disiplin. Yang ketiga, suka protes. Nah, ini sekolah kita tidak sama tadi itu. Disiplin. Banyak sekolah kita tidak bisa maju karena tidak disiplin. Malas gitu ya. Saya biasa marah-marah kalau sekolah datang, gurunya belum datang juga. Bagaimana anak kita mau pintar, mau berkarakter? Muridnya sudah capek, bermain sudah berkeringat, bermain di kelas, gurunya datang. Nah ini saya kira nanti perlu dibenahi dia. Mungkin sama dengan sekolahnya Pak Husain ini SMA 1 sudah unggulan juga itu. Saya sering katakan contoh kepala sekolah. Dia datang sebelum guru datang. Dia datang sebelum siswa datang. Sehingga kalau ada guru yang terlambat datang dari belakang, aku ditegur kepala sekolahnya. Kalau kita kepala sekolah kapan datangnya? Muridnya kapan datangnya? Ini tadi disiplin tadi. Khususnya berkaitan dengan waktu itu ya. Ya, sehingga saya katakan pokoknya tadi ya. Saya selalu ingat dengan Hasyim Rusadi ya. Hasyim Rusadi itu menyatakan bahwa kalau kita ke Eropa, waktunya disiplin sekali. Jam 7 ya jam 7. Tidak boleh gitu ya. Karena kita di Indonesia, satu saya disiplin waktu, hanya kalau buka puasa. Ini kan kritikan kita dia membangun ya. Kalau itu kasih ceramah di Muhammadiyah disampaikan di pengajian pimpinan pusat Muhammadiyah itu. Katanya kita Islam Indonesia ini disiplin waktu hanya satu kegiatan saja. Nanti pada saat buka puasa. Ini yang perlu nanti menjadi perhatian kita semua. Kalau kita tadi ingin maju, ingin mencerahkan, ingin memajukan, kita harus disiplin. Ya sehingga saya kira ke depan nanti saya tadi dengan Bupati tadi sama dengan prinsip Muhammadiyah, kreatif, inovatif, responsif. Kalau kita ingin maju harus dinamis, kreatif, harus punya inovasi, harus punya mampu merespon perubahan, merespon perkembangan yang ada. Sering kita tidak bisa maju karena selalu tadi, yang lalu juga begitu ya, tidak bisa kita maju. Tidak berani berinovasi, tidak berani berkreasi. Ya. Hanya kita dulu kan begitu, gimana kita maju selalu yang dulu begitu, dulu begini. Harus berani berinovasi, ya. Berinovasi, berkreasi. Termasuk pesantren kita ini, ya. Nah, ini nanti bisa dibenahi. Kemudian selanjutnya Bapak sekalian, terakhir saya supaya bagaimana sekolah kita ini bisa mandiri, pesantren kita bisa mandiri. Coba di sini santrinya berapa? Ya? 300. Coba kalau kita kelola dengan ekonomi dengan baik, paling tidak 200 roti per hari. Minuman aquanya berapa gelas per hari? Itu jadi uang semua, jadi perputaran uang di sekolah kita bisa apa? Bisa maju, apalagi di pesantren. Karena direktur pesantren. Kalau di pesantren itu kita kelola, mulai dari jumlah itu jadi uang semua. Gitu. Siapkan dia sampo, siapkan dia polo, siapkan dia sana, siapkan dan sebagainya. Kalau orang di pesantren itu sadar jepitnya, satu bulan tidak lagi yang putus. Perputaran uang itu luar biasa Bapak sekalian. Kalau kita mampu berkreasi, berinovasi. Saya sering contohkan Bapak sekalian ya, satu pesantren di Jawa itu
itu sampai 5 miliar ya, uangnya berputar ya. Dia inovasi saja, dia anak datang, ditukar uangnya, di pesantren punya cetak uang sendiri. Dia cetak uang sendiri, ditukar uangnya kalau masuk. Sehingga santri tidak bisa belajar di tempat lain, harus belajar di pesantren. Sehingga itu tadi uangnya berputar itu. Semua para pesantren bisa laku karena tidak bisa belajar di tempat. Itu namanya inovasi. Dia punya kreasi. Ada juga yang pakai kartu, karena kalau pakai uang tunai lama, kadang-kadang hanya istirahat 30 menit. Kalau dia tukar uangnya lama, sekali dia pakai kartu, sehingga semua santri bisa belanja. Karena kalau tidak, belum dia habis belajar sudah masuk waktu belajar lagi. Itu namanya kreasi, berinovasi. Apalagi pesantren itu, semua bisa kebutuhannya itu bisa dipenuhi. Yang tadi berani berkreasi, berani berinovasi, tetapi sekali lagi jangan dikelola secara individual. Ayat salah kita ini karena banyak yang kelola pribadi. Ya, kan di Makassar ada sendiri karena yang bayar istrinya sekolah. Ya, fasilitasnya sekolah dipakai, tapi keuntungannya tidak ada ke sekolah. Hari tadi saya suruh dengan Pak Bupati, jangan lagi pakai manajemen perasaan. Akhirnya merusak kita sekarang karena manajemen perasaan. Tidak bisa kita maju dia kalau kita masih selalu menggunakan manajemen perasaan. Ya saat itulah bapak-bapak sekalian, sekali lagi ya marilah kita bermuslim ini, bermusda ini dengan ya lapang dada, luas pandangan, dewasa menyikapi perbedaan. Ya. Wasabiru bil aiza santa watawakal. Saya terima kasih dari pada kata muda ya. Tadi sudah dengar tadi pernyataan Bupati, tolong direspon, didorong, diberi dukungan dan disebarkan gitu ya, gitu tadi kepada tetangga, kepada sebagainya kalau kita masih ingin melanjutkan tadi gitu ya. Karena berubah kepemimpinan, berubah kebijakan itu belum tentu Muhammadiyah bisa ya. Saya ingin terima kasih ya sekali lagi Pak Bupati, Pak Ketua PWN menyampaikan terima kasih ya. Ya, dulu awalnya memang Muhammadiyah ragu-ragu gimana ini mereka tidak pernah rapat dan sebagainya. Bupati kata tidak perlu rapat itu saya Bupati selesai. Siapa yang menguasai punya dosa yang terus. Alhamdulillah ya, terima kasih. Itulah kalau Muhammadiyah yang memimpin, kalau Muhammadiyah belum tentu kita apa. Ya kantor bupati juga tidak angker lagi. Kalau dulu kan angker. Nah sekarang tidak angker lagi. Itulah Muhammadiyah ya, ciri khas Muhammadiyah masyarakat gitu ya. Tadi banyak juga Pak Bupati menyebut, jadi banyak mendapat pelajaran ya dari orang-orang Muhammadiyah itu pejabat juga kan, yang ikut muslim ya. Banyak belajar sama Pak Bupati itu. Kok Bupati menyapu, kok Bupati agak pilih. Bupati bukan sama-sama makan dengan kita. Ya saya gini juga karena Pak Bupati belajar sama Sehuri ya. Belajar sama Sehuri di Dubai ya. Dia luar biasa waktu itu ya. Ini pejabat besar Pak, perusahaan besar. Masa kita bisa minta saya di mana WC, masih dia antar sampai ke WC, banyak karyawannya. Kenapa bukan karyanya disuruh? Masih dia antarkan kita Pak. Begitu menghargainya kita ke bandara lagi ada 5 orang disiapkan 3 mobil. Alhamdulillah itu ya. Saya kira itulah Muhammadiyah. Saya kira Pak Air juga begitu ya. Muhammadiyah. Dulu Pak Air kasih lagi. Pak Air itu pernah stres dari apa? Dari Sumatera Utara. Datang mencari mau ketemu dengan Pak Air. Bertanya mau ketemu dengan Pak Air. Kalau Pak Air sudah ditanya supaya ditanya. Pak Air katakan tunggu dulu, saya panggil ke belakang. Kalau Pak Air hanya ganti baju. Mana pengen saya di Pak Air. Sama dengan Amin Rais. Pas saya ketua tablik. Dia di lantai 3 mengetik. Dia pakai baju kos, ada jepit lagi mengetik surat. Pak Buya Naim.
hanya mau ketemu dengan Pak Amin Rais. Wah, ada di atas lantai 3. Naik lokal Buya Naim. Tidak ada orang tidak kecuali Pak Amin Rais sementara nanti turun kembali. Mana tidak ada Pak Amin. Tidak ada apa Pak Amin Rais. Hanya tukang gini yang ada di atas. Nah itu tukang gini itu yang Pak Amin Rais itu. Nah, itulah namanya apa? Pernah juga orang Deka ya, maaf orang Deka ya. Pada saat Mas Rais jadi ketua panitia Rakornas, ada dari RDK, saya tidak usah namanya, peserta. Pak Amin Rais ini turut mengangkat apa? Mengangkat kompor. Bahkan pada desa ini lagi Pak, kompor saya angkat. Setelah acara dibuka, kaget dia rumahnya saya suruh tadi angkat itu lebih baik. Nah, itulah Muhammadiyah tadi ya, saya kira Pak Bupati ya, kita contoh lah ya, saya juga belajar sama Pak Bupati. Jangan rapat dari itu. Saya kira terima kasih Bapak sekalian, pada panitia. Baik lagi kita buka ya. Kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Ya, kita berdoa mudah-mudahan insyaallah Musdah Muhammadin Aisyah ini insyaallah dirahmati, diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Satu, lihat kamera. 1, 2, 3, lagi. 1, 2. Pak Dewan, Pak Camat. Diumumkan setelah Isoma jam 1 Thanks for watching. Bye. See you on the next watching video.